Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahagia sekali bisa bersua kembali dengan Bapak Ibu semuanya dalam pengajian tahsin Al-Quran yang insyaAllah semoga Allah senantiasa berikan kepada kita di forum ini rahmat dan barokahnya. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai pula pada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, kita mulakan pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Terakhir kita sudah ayat ke-6 surah Al-Insyirah nggih. Terus nggih. Nggih, sambil kita ulang mawon nggih Pak Bu. Monggo, surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Nggih, tergantung Quran yang panjenengan pakai menamai apa. Kalau di HP saya namanya Asy-Syarh. Di Quran panjenengan mungkin Al-Insyirah, mungkin juga Asy-Syarh, ada juga yang mungkin Alam Nasyrah. Sampun sedaya Bapak Ibu? Sampun? Nggih, kita bahas ulang Pak Bu nggih, karena hanya pendek saja. Ayat 1 dari surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat 1 Pak Bu. Alam hurufnya shin nggih, titik 3. Rah, ha, laka, sad. Ada? Qalah. Rak. Nah, kalau panjenengan bisa Pak Bu, nggih, ketika mensukunkan huruf kaf itu berikan suara hams di belakangnya. Ada suara nafasnya. Rak. Nggih, jadi ada sisa suara nafas di belakangnya. Ngoten. Nggih, saya coba nggih. Yang saya sampaikan kemarin Pak Bu, nggih, dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu ndak ada bablas. Nah, contoh yang saya ingat ketika saya kecil Pak Bu, kita sudah sering membacakan doa Rabbishrah li sadri. Ngoten nggih? Sudah paham semua nggih? Sudah hafal semua? Nah, dulu Pak Bu, yang saya dengar dari guru SD nopo TK ya, saya lupa, itu membacanya kira-kira seperti ini Pak Bu. Rabbi srohli, seolah-olah sroh, ngoten nika. Padahal aslinya bacaannya Rabbish rahli. Nggih, Rabbish rahli. Jadi tidak bisa dibacakan Rabbi srohli. Nggih, seolah-olah bablas huruf sin kemudian ra. Ngoten nika. Yang betul Rabbish rahli. Ngoten. Kita juga kemarin sudah bahas nggih, kalau dalam ceramah-ceramah boleh kita menyebutkan Ibrahim, itu boleh. Tapi dalam bacaan Al-Qur'an enggak boleh. Enggak boleh kita bacakan suhufi Ibrahim, tapi suhufi Ibrahim, seolah-olah huruf ba dan ra-nya itu terpisah. Ngoten nika. Nggih, sama seperti di sini Pak Bu, nggih. Jadi tidak boleh kita bacakan alam nashrah laka sadrak, tapi laka sadrak. Nggih, antara huruf dal dan ra-nya terpisah, tapi bukan berarti ada jedanya. Saya bacakan alam nashrah laka sadrak. Ngoten Pak Bu?
Monggo, saya bacakan, setelah itu Bapak Ibu tirukan nggih. Alam nashrah laka sadrak. Monggo. Saya. Ayat kedua, wa wada'ain, Pak Bu. Nggih, hurufnya ain. Na a. Nggih. Bukan wa wada'na ang, tapi angka. Nun bertemu kaf, ikhfa, samarkan, ditahan agak lama. Wizrak, sama Pak Bu, enggak boleh bablas, enggak boleh wizrak, tapi wizrak. Nggih, zainya habiskan dulu suaranya, baru pindah ke ra. Wa wada'na 'anka wizrak. Monggo. Nggih, sabar Pak Bu. Nun sukun bertemu kaf, ikhfa, tahan dulu agak lama. Jangan angka, tapi angka wizrak. Saya ulang nggih. Wa wada'na 'anka wizrak. Monggo. Sekali lagi Pak Bu. Wa wada'na. Nggih, ikhfa-nya masih belum bareng-bareng Pak Bu. Saya ulang. Wa wada'na 'anka wizrak. Monggo. Saya. Lanjut Pak Bu. Lanjut nggih. Allazi dzal. Zi ada benderanya, berarti 4 harokat karena setelahnya alif. Angko, ikhfa, samarkan, tahan agak lama. Kemudian yang kita bahas Pak Abu, wo, kemudian ro. Nggih, hurufnya beda loh Pak Bu. Nggih. Angqadharak, huruf dhad itu basic suaranya D. Huruf dha itu basic suaranya Z. Ngoten nggih. Jadi tidak sama suaranya. Nah, kalau panjenengan terlalu cepat membacakannya, biasanya jadi sama dua-duanya. Qadadharak, sama semua. Padahal hurufnya berbeda. Yang satu hurufnya dhad, basicnya D. Yang satu hurufnya dha, basicnya Z. Nah, maka pelan-pelan mawon Bu. Ini juga napa ayatnya tidak panjang-panjang. Ngoten nggih. Insyaallah tidak menghabiskan nafas. Allazi anqadha dhahrak. Monggo. Nggih, saya sudah beda. Nanti tinggal diperbaiki Pak Bu nggih. Antara dha dengan dha. Ngoten nggih. Dua-duanya huruf tebal. Yang huruf dhad itu basicnya D, yang huruf dha itu basicnya Z. Lanjut Pak Bu nggih. Wa rafa'in nggih, laka dzal hurufnya. Nggih. Wa rafa'na laka dzikrak. Monggo. Saya fa inna ma'al, ada nun tasydid gunnah. Nggih. Nah, hati-hatinya Pak Bu, saya sering sekali mendengar ayat 5 dan ayat 6. Ini persis sama Pak Bu nggih. Hanya ayat 5 ada fa-nya, ayat 6 langsung inna. Ngoten nggih? Persis sama ayatnya. Hanya berbeda ada fa dan tidak ada fa. Nah, yang saya sering menemukan Pak Bu, ketika dibacakan ayat 5 dan 6 ini, huruf nunnya dipanjangkan. Pripun niku Mas? Fa inna ma'al. Harusnya fa inna ma'al. Nggih, nunnya tidak panjang. Nunnya ditahan tetapi tidak panjang.
Ngoten nggih. Fa inna ma'al ain. Us ini ain lagi. Nah, sama Pak Bu, enggak boleh bablas. Enggak boleh fa inna ma'al usri, tapi usri yusra. Ngoten nggih, bukan usri yusra. Jadi tidak boleh sri dan sro, tetapi usri yusra. Hati-hatinya Pak Bu, rinya jangan sampai panjang. Sering terjadi fa inna ma'al usri yusra. Harusnya fa inna ma'al usri yusra. Ngoten nggih? Saya ulang Pak Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Monggo. Saya hati-hati lagi Pak Bu nggih. Jangan sampai bablas. Bukan usri yusra, tapi usri yusra. Dan nggih. Ayat ke-6 sama persis, hanya tidak ada fa-nya. Inna ma'al usri yusra. Monggo. Nah, ada yang sering menyambung Pak Bu. Ayat 5 lanjut ayat 6. Boleh Mas? Boleh. Ngoten nggih. Tetapi berarti bukan yusra, tetapi yusron. Idhar, leres, jelas tanpa ditahan. Saya bacakan Pak Bu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Monggo, itu boleh-boleh saja. Nggih. Biasanya tergantung hafalan panjenengan, ngoten nggih. Nah, yang panjenengan hafal seperti apa? Monggo mawon. Nggih. Ngoten nggih. Lanjut ayat ke-7. Fa idza faragh. Ghain Pak Bu, tidak boleh ada suara pantulannya. Tidak boleh. Fa idza faragh. Faragh. Tidak boleh. Fa idza faraghta fansa. Napa niku? Ikhfa, samarkan, tahan agak lama. Sob. Ada qolah, pantulan. Nek dilanjutkan Mas, sama saja Pak Bu. Mau dilanjut, mau berhenti, sama-sama ada pantulannya karena baknya sukun. Ngoten nggih? Kita wakafkan mawon. Fa idza faraghta. Jangan faragh. Ini ada pantulannya. Huruf ghain tidak punya qolah. Ngoten nggih? Fa idza faraghta fansab. Monggo Pak Bu. Saya wa ila rabbika farghab. Monggo. Saya ada pertanyaan Pak Bu, surah Al-Insyirah. Monggo Mbak. Nggih mboten napa-napa Mbak. Nggih. Bapak Ibu, yang terpenting nggih untuk saat ini itu adalah panjenengan sudah pirsa dulu bahwa aslinya sing tak waca hurufe iki to. Karena Pak Bu, biasanya hafalan kita waktu kecil mungkin sampai sekarang itu kita tidak tahu Pak Bu. Yang kita baca ini hurufnya apa? Ngoten. Contoh tebak-tebakan mawon Pak Bu. Ini sudah saya ulang-ulang berulang kali ngoten nggih, tapi jenengan jangan nyontek nggih. Surah An-Nas ayat ke-5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana yang sin, yang mana yang sod, yang mana yang shin, yang mana yang tha Pak Bu? Alladzi yuwas niki napa? Yakin? 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 Wisu sod
fi su. Sod lagi. Sudurin nas. Berarti di antara panjenengan ada 2 sod 2 sin nggih. Leres? Nah, sekarang dilihat Pak Bu. Ini kok Anas dipakai sehari-hari loh Pak Bu. Ternyata shotnya hanya ada 1 Pak Bu. Tidak ada 2. Alladzi yuwassin wisu sin fisu ini shot, sudurin nas ini sin. Ini kita pakai setiap hari mungkin ya Pak Bu, surah An-Nas. Tapi kita mungkin tidak ngerti, oh ternyata hurufnya shotnya ming siji. Nah, sama Mbah, kira-kira seperti itu Mbah. Yang penting untuk saat ini sudah pirsa dulu Mbah, bahwa hurufnya berbeda antara lo dengan dho. Ngoten niko. Nah, itu tinggal dibiasakan mawon Mbah. Ngoten. Perkara nanti belum sempurna nggih mboten napa-napa. Ngoten. Ngoten Mbah? Nggih. Ada lagi Pak Bu? Nah, contoh nih kemauan Pak Bu tadi yang surah Alam Nashrah nggih. Sering saya mendengar Alam Nasrah sin, bukan Alam Nash. Harusnya kan shin nggih. Ngoten niku. Sering lagi yang lumayan fatal Pak Bu. Pak Bu, rukun Islam yang pertama niku napa? Syahadat nggih. Bacaannya? Banyak loh Pak Bu yang mengucapkan ashadu. Saestu banyak. Bahkan saya sering mendengar azan ashadu alla. Sering nih kok Pak, sering. Ngoten. Harusnya kan shin asyhadu alla. Ngoten niku. Tapi saya sering sekali mendengar azan ashadu alla. Bukan shin tetapi sin. Padahal ini ucapan syahadat yang masuk dalam rukun Islam yang pertama. Setiap hari kita baca dalam sholat nggih, ketika bacaan tahiyat awal maupun akhir kita baca terus nih kok. Nah, ini kan salah satu yang kemudian jadi fatal. Ngoten nih kok. Lanjut Pak Bu. Cekap Alam Nashrah. Lanjut nggih? Lanjut, monggo surah Ad-Duha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wad. Hurufnya wad, bukan wad. Ini dal. Tapi wad. Tebal, nggih. Tempat keluarnya huruf wad di mana Pak Bu? Tepi, samping lidah. Nggih. Kalau wad ini berarti ujung. Kalau ujung pasti hurufnya dal. Ngerti nggih? Wadduha. Nah, ini juga Pak Bu. Ha, bukan ha. Bukan wadduha, tapi wadduha. Ngerti niku. Ha itu mad berapa harokat Pak Bu? Yang paling tepat 2 harokat. Itu mad tabi'i. Ngaten. Nggih? Ada? Oh nggih, niku yang pernah saya jelaskan Pak, namanya alif bengkok, Pak. Ngoten niku. Nggih. Ngaten. Nggih, 2 harokat. Ngoten nggih. Wadduha. Mun cekap. Ngoten niku. Kalau dipanjangkan Mas, nek ngimami penake dawa, contoh wadduha. Ngoten niku. Artinya tidak berubah Pak Bu, tetapi secara hukum tajwid kurang tepat. Jadi masih dimaklumi. Tapi kalau yang tepat ha ini hanya 2 harokat saja. Ngoten nggih. Wadduha. Monggo. Wal-laili idza saja. Monggo. Ma wadda'aka. Nah, cepat Pak Bu nggih. Ma wadda'a ain.
Nggih, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Monggo. Say. Walal akhiratu khairul. Ada hukum? Idgham bila gunnah. Masuk tanpa ditahan lama. Tasydid biasa mawon. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Monggo. Hati-hati Pak Bu. Khairul ada tasydidnya nggih. Khairul laka minal ula. Coba Pak Bu. Khairul laka minal ula. Sekali lagi Pak Bu. Khairul laka minal ula. Saya ulang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Monggo. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Say. Wala sawfa yu'ain Pak Bu. Nah, saya sering mendengar yuk. Nah, yuk ini berarti hamzah. Harusnya yu'ain. Kemudian ti to. Bukan ti ta. Tebal Pak Bu nggih, hurufnya to. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Monggo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Say. Alam yajid qalqala. Alam yajidka yatiman fa. Ikhfa, samarkan, tahan agak lama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Monggo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayo, ikhfa'nya Pak Bu. Yatiman fa'awa. Coba Pak Bu. Saya ulang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Monggo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Say. Wa wajadaka dha. Berapa nih Pak Bu? Ayo Pak Bu, dilihat dulu. 6. Karena 6 harokat apa rumusnya Pak Bu? Masih ingat? Setelah bendera hurufnya berharokat tasydid atau sukun. Itu dibaca 6 harokat. Contohnya di sini surah Al-Fatihah. Waladdallin. Itu 6 harokat. Jadi kalau ada bendera Pak Bu, setelahnya hurufnya harokatnya adalah tasydid atau sukun, itu dibaca 6 harokat. Bukan 4. Nggih. Jadi panjang dulu Pak Bu. Wa wajadaka dhal. Nah, ada tasydidnya Pak Bu. Jadi bukan wa wajadaka dhalan, tapi wa wajadaka dhalan fa ikhfa. Nah, setelah 6 harokat tasydid, setelahnya ikhfa. Jadi harus sabar Pak Bu. Saya ulang, nggih. Wa wajadaka dhallan fahada. Monggo. Wa wajadaka dhallan. 6 harokatnya bagus, tasydidnya bagus, ikhfa'nya kurang. Saya ulang Pak Bu.
Dhallan fahada. Coba Pak Bu. Sekali lagi Pak Bu. Dhallan fahada. Tinggal ikhfa'nya yang masih kurang Pak Bu. Jadi 6 harokat, masukkan ke tasydidnya lam, kemudian ikhfa. Sebentar saya minum dulu Pak Bu. Kita ulang Pak Bu. Wa wajadaka dhallan fahada. Monggo. Masih perlu latihan, tapi dimaafkan Pak Bu. Yang penting setelah dhot panjang 6 harokat, lamnya ada tasydidnya. Ngaten nggih. Kalau ikhfa ini tidak sampai merubah makna. Ngaten. Lanjut Pak Bu nggih. Nanti latihan di rumah nggih. 6 harokat, lam tasydid, kemudian ikhfa. Ngaten nggih. Saya lanjut ayat ke pinten? 8. Wa wajadaka ai. Berapa harokat Pak Bu? 4. Kenapa? Karena setelah bendera hurufnya hamzah. Ngoten nggih, maka dibaca 4 harokat. Ailan fa ikhfa. Panjang 4 harokat, ilan fa ikhfa. Fa'aghna. Hati-hati Pak Bu, huruf ghain tidak boleh memantul. Tidak boleh fa'agh, tapi fa'aghna. Nggih, saya ulang. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Monggo. Saya fa'ammal gunnah nggih, mim tasydid. Secara gunnahnya sama Pak, tapi namanya beda. Nggih. Fa'ammal yatima fala qalah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Monggo. Saya wa amma gunnah sa 4 karena hamzah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Monggo. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Saya terakhir wa amma gunnah bini'ain. Nggih, bukan bini tapi bini'ain. Bini'mati rabbika faha, bukan faha tetapi fahadits, terakhirnya hurufnya tha. Jadi bukan fahadis, ini sin, tapi fahadits. Lidahnya keluar sedikit Pak Bu, huruf tha. Saya ulang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Monggo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya ada pertanyaan Pak Bu, surah Ad-Duha. Oke. Gimana? Persis. Huruf tak marbutah dengan tak yang biasa bunyinya persis, hanya bedanya ketika disukun. Kalau disukun huruf tak bunyinya T dengan suara hams. Tabbat
bat, ngoten. Tapi kalau tak marbutoh disukun menjadi ha. Itu saja, Mas. Tapi ketika hidup bunyinya persis sama. Yang mana, Mas? Oh, okay. Persis sama. Persis sama. Terus. Okay. Ada lagi, Pak, Bu? Miring ini kok pripun? Oh, oke. Boleh, tapi sepengetahuan saya, Pak, nggih, sepengetahuan saya, panjenengan harus menerapkan itu satu Al-Qur'an. Nggih, ngoten nika. Jadi ini kan nanti contoh nggih, wadduha walaini idza saji. Bukan idza ya Pak ya, tapi idza saji, hanya belakangnya saja. Nah, nanti kalau ketemu di surat-surat yang lain harus diterapkan juga, Pak. Nggih. Jadi kalau sepemahaman saya, kita harus hafal dulu 30 juz sesuai dengan riwayat yang kita pahami saat ini, baru kemudian belajar riwayat yang itu, Pak. Satu Quran juga. Kira-kira seperti itu. Ngoten niku. Nggih. Jadi tidak masalah, Pak, kalau ini. Cuman kalau kita tidak umum, ngoten niku. Nggih. Kalau kita pakai yang riwayatnya Imam Hafs mawon, ngoten, yang kita baca ini. Wadduha walaini idza saja dan seterusnya. Nggih, kalau sepemahaman saya nggih Mas, yang diajarkan kepada saya dalam mengucapkan huruf hijaiyah itu semuanya ke arah tipis. Jadi bukan wa, tapi wa. Nggih, contoh wa wajadaka bukan wa waja. Ngoten. Sama la juga. Contohnya di apa yang ada hurufnya. Walal, tapi walal. Ini yang diajarkan ke saya. Ngoten niku. Kecuali hurufnya dalam keadaan tebal. Pada lafzul jalalah misalkan Allah. Nah, ini menjadi tebal. Tapi selain itu semuanya dibaca tipis. Ngoten. 11 nggih, Pak? Desisnya yang mana, Pak? Nggih. Nggih. Nggih, saya jelaskan sedikit, Pak, nggih, secukupnya mawon nggih. Yang pertama, huruf tha apakah berdesis, Mas? Berdesis. Ngoten. Karena huruf tha itu sifatnya hams. Tha. Jadi ketika diucapkan mengeluarkan nafas. Ngoten. Nah, tapi Pak, yang sering terjadi kekeliruan itu adalah huruf tha itu kan biasanya dituliskan latinnya itu TS. Tha, ngoten nggih. Nah, ketika disukunkan itu ada orang-orang yang kemudian menonjolkan T-nya, bukan S-nya. Jadi contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dits. Jadi T-nya yang menonjol, Pak. Ini keliru. Ngoten. Hurufnya itu tha. Ketika disukunkan ath. Ath. Ngoten. Jadi bukan ats. Ngoten. Huruf T pada tulisan Latinnya itu, Pak, itu hanya seolah-olah ada karena kita menjepit lidahnya. Tha, fi, thu, ath, ith, uth. Jadi bukan ats. Ngoten niku. Jadi bukan T-nya tetapi S-nya yang utama, Pak. Ngoten. Jadi ketika diucapkan fahadits, leres ngoten nika, bukan fahadits. Ini keliru. Okay. Jadi hurufnya tha, bukan tesa. Ngoten nggih. Okay. Karena tulisan Latinnya biasanya TSA nih kok, Pak, translate-nya. Nah, kadang-kadang orang memahami ketika disukun berarti fahadits. Padahal bukan fahadits. Ngoten. Tapi ketika ada desisnya, betul, Pak. Karena dia hurufnya hams. Hanya kelirunya ketika yang jelas itu T-nya, bukan S-nya. Ngoten niku. Oke. Ada lagi, Pak, Bu? Oke, ini perbedaan pendapat mawon, Mas. Yang pertama, yang diajarkan ke saya pertama kali, ngoten nggih, pertama kali ketika saya diajarkan huruf ta tanpa hams. Ta itu ya T, ngoten niku.
Nggih, tabat. Nah, kemudian saya belajar tahun 2012 mulai yang namanya tahsin ngoten nggih. Kalau dulu kan kita kenalnya iqra ngoten nggih waktu kita kecil nggih Mas nggih. Kalau bapak-bapak yang lebih sepuh malah turutan ya Pak ya. Gurunya apa kita mengucapkan ngoten nggih. Nah, ketika saya mulai belajar tahsin Pak Bu, itu kemudian diajarkan bahwa ada yang namanya sifatul huruf dan sifatnya huruf ta itu adalah hams. Maka ketika diucapkan itu ada suara desis nafas yang keluar. Nah, desis nafas ini di 3 guru yang berbeda itu saya belajar itu beda-beda semua Pak. Guru yang pertama, ngoten nggih, itu mengajarkan saya ketika ada huruf ta disukunkan itu harus betul-betul terdengar suara hamsnya. Bahkan ketika hidup pun itu hamsnya keluar sekali. Contoh, Siratal ladzina an'amta. Nah gitu, itu pertama kali diajarkan tahsin. Ngoten niko. Guru yang kedua, ngoten, itu mengajarkan huruf ta ketika disukunkan itu ada suara S-nya. Tabat. Ngoten niko. Guru yang ketiga itu menyalahkan suara S itu Mas. Ngoten. Jadi tidak boleh menambahkan suara S. Kalau suara S berarti ada huruf sin di belakangnya. Yang betul adalah hams itu menyisakan suara nafas. Tabat. Tabat. Nah, yang suara nafas ini pun terbagi jadi 2 lagi Mas. Ada yang suara nafasnya banyak, tabat. Ada yang tabat. Yang penting diri sendiri mendengar suara hamsnya. Jadi perbedaan pendapatnya banyak sekali Mas. Monggo mawon, tinggal diikuti mawon guru panjenengan yang mana. Kalau sulit, murotal yang jenengan sukai yang mana, ikuti itu Mas. Itu sudah pasti punya riwayat ke Rasulullah. Itu selesai sudah. Ngaten nih kira-kira. Tapi itu perbedaan pendapat semua. Ngaten. Oke, cekap nggih Pak Bu nggih? Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan. Sudah masuk surah yang baru. Napa niku atasnya? Al-Lail insyaallah. Nggih, kita tutup Pak Bu untuk pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo iki nih. Mau ganti aku ki. Tapi ganti yang bisa iki kan kasihan ya. Oh, aku ngomong aku. Oh ya.